Hai guys, kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita cinta di dalam perjodohan episode 44. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu banyak duit, dan buat yang punya hutang, hutangnya lunas semua. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan, Azka yang sudah menceritakan jika Hendra ternyata lagi mengincarnya, jalan dengan langkah bergegas dan wajah gundah. Gio pun menyusulnya sambil bilang, Azka, kamu nggak bisa kayak gitu. Ini nggak fair. Kita keluarga kamu tapi kenapa kamu malah mau menjauh? Azka pun berhenti dan menatap Gio dengan wajah gusar. Masih nggak ngerti juga? Bagian mana yang kamu nggak jelas? Saya ini diincar Hendra. Semua yang saya lakukan, pekerjaan saya, bisnis, kehidupan pribadi saya dia mau hancurin. Termasuk kalian semua. Sebaiknya kalian menjauh dari saya. Gio malah gelengkan kepala sambil jawab. Gak, Azka. Kamu kakak saya setelah bertahun-tahun, kita bertemu kembali. Kita sudah lewati masa-masa sulit, sekarang aku udah bisa nerima kamu sebagai kakakku. Dan aku yakin kamu juga udah bisa nerima aku. Nerima mama. Kita jadi bagian keluarga kamu. Azka malah gelengkan kepala. Nggak. Itu nggak akan pernah terjadi. Gio pun hampir putus asa. Namun Gio nggak menyerah dan terus berusaha meyakinkan Azka. Please Azka. Kamu udah ngorbanin nyawa kamu buat nolong aku sama mama, kurang bukti apa lagi? Gak ada orang yang mau berkorban sampai sebegitunya, selain keluarga. Kita keluarga. Masalah kamu masalah. Aku juga. Jangan kamu bebanin semua masalah di pundak kamu sendiri. Kamu gak bakalan sanggup. Azka sambil berusaha menguatkan diri jadi terdiam. Sementara itu Gio menatap penuh harap. Namun tak lama Azka kembali gelengkan kepala sambil bilang, sudah takdir saya selalu sendiri. Dan itu memang garis hidup yang akan saya ikuti. Jadi saya minta, kalian jangan pernah ganggu saya lagi. Azka pun lalu kembali melangkah pergi. Gio akhirnya hanya bisa pasrah dan menatap kepergian Azka dengan wajah sedih. Di tempat lainnya, anak buah Hendra menyambut kedatangan Tomorrow sambil bilang, saat ini Pak Hendra sedang di luar, kalau ibu mau tunggu, silahkan tunggu sini. Tomorrow mengangguk dan akhirnya duduk menunggu kedatangan Hendra. Anak buah Hendra pun lalu mengawasinya. Tomorrow karuan jadi jengkel dan langsung berdiri lagi. Anak buah Hendra kaget dan langsung menghampiri. Anda mau kemana? Tomorrow jawab. Nggak kemana-mana, saya capek dari tadi udah kebanyakan duduk. Anak buah Hendra lalu bilang, Anda nggak boleh ke tempat lain. Tomorrow pun jadi makin jengkel. Namun tak lama Tomorrow yang kepikiran sebuah ide licik. Tomorrow lalu berbalik menatap anak buah Hendra sambil pura-pura memarahinya. Meta, kamu sengaja jelalatan liatin saya ya, jangan kurang ajar kamu ya. Anak buah Hendra kaget dan langsung gelengkan kepalanya dengan panik. Namun Tomorrow terus memarahinya. Terus kenapa matu kamu ke saya terus? Saya aduin nanti kamu ke Hendra ya, biar dikasih pelajaran kamu. Tomorrow lalu menghampiri anak buah Hendra dan langsung menamparnya sambil bilang, saya akan lapor ke Hendra sekarang biar dia kasih kamu pelajaran. Tomorrow pun lalu ambil HP-nya, seolah ngancam. Mau menelepon Hendra. Anak buah Hendra pun jadi cemas dan langsung mencegahnya. Jangan. Tolong jangan telepon bos. Namun Tomorrow masih pura-pura marah. Kalau kamu masih berdiri di sini dan dekat-dekat saya akan tetap lapor ke Hendra, karena kamu sama aja udah ngelecehin saya. Anak buah Hendra pun jadi bingung dan akhirnya bilang, oke saya pergi, tapi Anda tetap di sini. Tomorrow menjawab ketus. Kamu nggak usah ajarin saya ya, Hendra itu lebih percaya sama daripada kamu. Anak buah Hendra pun lalu pergi karena takut sama ancaman Tomorrow.
Cumau jadi lega dan sambil memastikan jika anak Hendra sudah pergi lalu diam-diam jalan ke ruangan Hendra. Di tempat lainnya, Naila jalan sambil mikirin percakapan Azka dan Gio. Tak lama Satpam muncul dan lihat Naila. Satpam pun jadi heran. Kayaknya itu cewek yang tadi. Satpam lalu mastiin lagi dengan cara melihat foto HP-nya dan lihatin lagi wajah Naila yang lagi jalan di lorong mau keluar lobi. Satpam jadi makin heran. Lah, kok dia bisa masuk? Waduh, kelolosan. Satpam pun lalu menghampiri Naila dan langsung menegurnya. Mbak, kok bisa masuk? Kamu nyusup dari mana? Naila tercekat dan langsung menatap Satpam sambil bilang. Sekarang udah mau keluar, Pak, jadi nggak usah capek-capek ngusir saya. Naila pun lalu jalan lagi sambil kemudian ambil HP-nya dan kirim pesan chat ke Tere. Bisa ketemuan. Tak lama HP Naila bunyi, ada balasan pesan masuk dari Tere yang menerima ajakan Naila dan balik mengajaknya ketemuan di kantornya. Naila pun lalu pergi ke kantornya Tere. Sementara itu Cumau yang sudah berada di depan ruangan Hendra lalu menyelinap masuk dan langsung mencari informasi soal Rista. Tak lama Cumau pun menemukan beberapa foto Rista di laci. Cumau pun jadi mikir dan makin penasaran. Cumau lalu melihat map yang di atasnya tertulis sebuah alamat. Cumau buru-buru ambil HP-nya dan foto beberapa file foto-foto Rista lalu foto alamat yang ada di map. Setelah itu Cumau menyimpannya seperti semula dan langsung pergi. Namun saat itu terdengar ada suara seseorang datang. Cumau kaget. Tidak jadi pergi dan terpaksa sembunyi di ruangan Hendra. Yang datang ternyata Devan yang baru sampai di rumahnya Hendra. Devan pun lalu jalan menuju kamarnya. Namun saat melewati ruangan Hendra, Devan mendengar bunyi sesuatu dari dalam ruangan Hendra. Devan tercekat dan langsung berhenti sambil melihat ke pintu ruangan Hendra. Di tempat lainnya, Kikan lagi jalan mau kembali ke Retro Cafe. Tanpa sepengetahuan Kikan, Chris ikutin Kikan dengan wajah happy. Tak lama Kikan ngerasa ada yang ngikutin. Kikan pun jadi kesal dan langsung lari ke belokan. Chris yang lagi mengikuti Kikan jadi kaget dan bergegas menyusulnya. Namun Chris malah kehilangan jejaknya Kikan. Chris jadi heran dan bingung. Chris lalu celingukan mencari Kikan hingga akhirnya berhenti di depan sebuah toko. Namun Kikan emang sudah nggak ada. Chris jadi menghela nafas dan mau belok. Namun Kikan tiba-tiba saja muncul di depannya sambil tanya, "Lo ngikutin gue?" Chris kaget dan langsung balik arah dengan wajah salting. Saking saltingnya, Chris sampai menabrak tiang listrik. Chris pun jadi keleyengan dan langsung ambruk, pingsan. Kikan tentu saja kaget dan jadi cemas. Saat itu juga Kikan lalu berusaha menyadarkan Chris. Namun, Chris ternyata nggak sadar-sadar. Kikan pun jadi stres dan terpaksa menarik badan Chris hingga keempren sambil terus berusaha menyadarkannya. Sementara itu Cumau yang masih berada di dalam ruangan Hendra terus bunyi dengan wajah tegang. Tak lama pintu ruang Hendra terbuka. Devan masuk sambil kemudian menatap setiap sudut ruangan Hendra. Namun Devan tidak melihat ada yang mencurigakan. Devan pun lalu pergi. Cumau yang berada di tempat persembunyiannya jadi lega dan bergegas ke pintu ruangan Hendra, mau keluar. Namun pintu ruangan Hendra ternyata dikunci dari luar. Cumau pun kaget dan jadi panik. Sementara itu Devan yang sudah selesai mengunci pintu ruangan Hendra lalu jalan menuju kamarnya dan meninggalkan kunci tergantung di pintu. Di tempat lainnya, Tere menemui Naila dan tanya, "Naila, ada apa kok harus cepat ketemu sampai nggak bisa ditunda sore aja?" Naila lalu jawab, "Saat Azka bilang setelah bertemu dengan Renata, pikirannya berubah tentang tujuan Hendra sebenarnya apa." Tere jadi tertegun. Sementara itu Naila lalu tanya, "Mbak, aku mau ketemu Ibu Renata. Bisa kan?" Tere terkejut dan tanya, "Ada apa Nai?" Naila jawab, "Ini soal penting Mbak, soal Pak Azka. Ada yang harus aku tanyakan." Tere pun jadi dilema. Mbak bingung jawabnya,
Masalahnya Ibu Renata sedang sibuk dan lagi banyak pikiran. Naila pun lalu memohon. Tapi aku mohon Mbak, aku perlu banget ketemu Ibu Renata. Pak Azka bilang sempat ketemu Bu Renata, dan Pak Hendra jadi yakin. Alasan Pak Hendra kenapa terus-terusan menekan Gio dan Tante semua. Mbak, bisa bantu aku ketemu Ibu Renata? Tere malah terdiam. Dan wajahnya berubah jadi tegang. Naila pun jadi curiga. Mbak biasa aja dengernya, apa Mbak tahu sesuatu? Mbak tahu yang aku bicarakan ini? Di tempat lainnya, mobil Edwin berhenti di depan rumah Hendra. Wilona lalu keluar dari mobil dengan wajah bingung dan kesal. Ini pada kemana nggak ada orang. Wilona pun jadi bete dan langsung membuka pintu mobil sambil kemudian menarik Edwin dengan satu tangan yang gak sakit. Tangan Edwin yang lain otomatis ketarik kencang nepok tangan Wilona yang sakit. Wilona pun kesakitan dan langsung gaplok pipi Edwin. Masih aja lo nyakitin gue. Namun Edwin tetap tidak sadarkan diri. Wilona jadi makin kesal dan terus menarik keluar Edwin hingga membuat kepala Edwin kejedot. Namun Edwin tetap tidak sadarkan diri. Nyusahin lo. Awas kalau lo sadar. Wilona dengan sekuat tenaga lalu kembali mengeluarkan Edwin dari mobil. Setelah itu Wilona sambil menahan sakit lalu memapah Edwin menuju pintu rumah Hendra. Namun Wilona malah terjatuh. Edwin yang lagi dipapahnya tentu saja ikut jatuh dan tubuhnya langsung menimpa Wilona. Wilona karuan jadi kesal dan jijik. Saat itu juga Wilona langsung dorong Edwin. Namun Edwin malah ngorok. Wilona pun jadi makin jijik melihatnya. Sementara itu Tere yang masih bersama Naila tampak serba salah. Tere pun jadi teringat saat mendengar rekaman untuk menyerahkan Tumure dan Azka. Tere makin dilema. Naila yang sedari tadi perhatiin Tere jadi makin curiga. Aku yakin Mbak tahu, tolong Mbak sebenarnya ada apa? Tere menggeleng pelan sambil kemudian berusaha mengalihkan pembicaraan. Nai, aku harus kerja lagi. Dan maafin Mbak kamu belum bisa ketemu Bu Renata ya. Tere pun lalu mau pergi. Namun Naila buru-buru menahannya. Mbak bilang sama aku, kalau memang ada yang bahayakan Pak Azka tolong Mbak. Tere mengangguk. Mbak masuk ya, nanti kita ngobrol lagi ya kamu hati-hati pulangnya. Tere melepaskan pelan pegangan Naila, dan masuk meninggalkan Naila. Naila pun jadi kecewa. Sementara itu Edwin yang sudah di depan rumah Hendra masih tergeletak tak sadarkan diri. Wilona pun jadi makin bete dan langsung menyumpel mulut. Edwin yang lagi nganga dengan daun. Setelah itu Wilona lalu kembali menarik tangan Edwin. Tak lama Devan keluar dari dalam rumah. Wilona yang belum sadar ada Devan masih terus menarik tangan Edwin. Devan pun jadi heran dan langsung menarik tangan Edwin dari Wilona hingga terlepas. Wilona tentu saja kaget dan langsung melihat Devan. Devan pun balas menatap Wilona dengan tatapan jengkel. Harusnya elo nemenin gue kan. Elo kemana? Wilona tidak menjawab dan malah mengendus-endus bahunya yang bau karena terkena ilernya Edwin. Wilona pun beranjak ke keran dan sambil menahan sakit lalu membasuh bahunya. Devan pun jadi makin jengkel dan langsung matiin keran sambil menarik tangan Wilona. Lo nggak denger gue ngomong apa? Wilona karuan jadi kesal dan langsung melepas pegangan tangan Devan sambil bilang. Elo yang gak liat? Udah tau baju gue diilerin Edwin. Jorok banget. Lo bawa Edwin ke dalam. Devan jawab. Ogah banget. Wilona jadi manyun dan kembali berusaha angkat Edwin, tapi kesulitan. Devan pun makin kesal dan langsung melepaskan tangan Wilona dan dengan sangat terpaksa lalu bopong Edwin kayak karung beras dan membawanya ke dalam. Wilona jadi menghela nafas panjang. Dari tadi kek nolongin, jadi nggak usah keringetan begini. Wilona pun lalu ikut masuk dengan wajah kesal. Sementara itu di tempat lainnya Chris yang tergeletak di trotoar jalan mulai sadarkan diri dan malah meracau nggak karuan. Kikan yang ada di dekatnya tentu saja jadi bingung dan langsung nyiprain air ke wajah Chris. Belum sadar juga lo, ayo bangun sadar. Chris pun jadi mengerjap-ngerjap dan akhirnya sadar ada Kikan di depannya.
Chris pun jadi gugup dan sambil meringis memegangi kepalanya yang sakit lalu mau bangun. Kikan pun jadi kasihan melihatnya. Masih sakit ya? Chris mengangguk gugup. Namun tak lama menggeleng. Terus mengangguk lagi, menggeleng lagi. Kikan pun jadi makin bingung dan tanya. Saya bingung, kenapa kamu ngikutin saya tadi? Chris yang masih gugup mau menjawab. Namun maaf ya guys. Bocoran. Ringkasan cerita cinta di dalam perjodohan Mince akhiri dulu sampai di sini. Gimana ceritanya? Makin seru kan? Mince tunggu komentarnya. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doin bisa banyak uang, melunasi utang-utang kalian dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita cinta di dalam perjodohan. Bye. Bye. Bye.